Halo teman-teman, kembali lagi dengan Edwin gitu di channel analisis laporan keuangan saham. Di video ini saya mau review laporan keuangannya Harum Energi ya. Di Harum Energi ini apakah bagus atau enggak, murah atau enggak? Ya nanti kita cek gitu ya, kita cek bareng-bareng gitu berdasarkan laporan keuangannya seperti apa gitu ya. Nah, kita disclaimer dulu gitu ya. Jadi isi video ini disusun oleh saya, Edwin ya, dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan aja gitu ya, sharing dari sudut pandang pribadi saya gitu. Nah, jadi isinya ini hanya sifatnya edukasi ya dan informasi umum aja. Jadi bukan rekomendasi investasi ya. Jadi nggak dimaksudkan untuk buy, sell atau hold gitu ya saham yang disebut gitu ya, Harum Energi. Nah, jadi setiap keputusan investasi gitu ya, jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman ya harus riset mandiri lah ya. Do your own research gitu. Atau kalau perlu konsultasi dengan yang ahlinya kalau diperlukan gitu. Nah, jadi memang untuk melihat perusahaan gitu ya, saya biasa selalu berkali-kali saya sampaikan gitu ya, 3 kriteria utama gitu ya, yang paling penting gitu ya. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Ini adalah filter terkuat gitu ya untuk memilah perusahaan yang baik dan yang buruk gitu ya. Kalau nggak saya bilang jelek gitu, yang buruk. Kenapa gitu? Karena perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang menghargai kita pemegang sahamnya. Perusahaan yang terbukti untungnya itu bukan untung di atas kertas gitu ya, tapi untung yang nyata yang disisihkan dari keuntungan yang udah dihasilkan untuk dinikmati kita pemegang sahamnya gitu. Jadi kita nggak cuman keuntungannya dari capital gainnya aja, tapi dari bisnis perusahaan yang nyata gitu. Ingat teman-teman ya, kita ini adalah pemegang saham gitu ya. Kita ini bukan komisaris atau direksi yang udah dapat gaji gitu ya. Yang jadi komisaris dan gaji itu kebanyakan nggak punya sahamnya gitu ya, kebanyakan gitu ya. Koreksi saya gitu kalau saya salah gitu. Jadi mereka dibayar ya untuk operasional aja gitu ya, mau kutip mau manage buruk ya nggak peduli gitu ya karena udah dapat gaji gitu. Sedangkan kita harus hati-hati gitu ya, jangan sampai kita nggak dapat dividen gitu ya gitu, karena dividen ini ya akan menjadi hasil akhir gitu dari perusahaan yang uh, perusahaannya ini kalau dia kondisi bisnisnya sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya nggak sehat, perusahaan itu nggak akan bisa bagi dividen. Perusahaan itu akan kalau ada masalah gitu ya, ada utang gede, ada kesulitan arus kas, rugi melulu, menggunakan logika aja gitu ya, apakah bisa gitu ya berbagi keuntungan hasil bisnisnya untuk kita pemegang sahamnya? Coba direnungkan gitu. Nah, jadi ketika udah menemukan nih ya kondisi bisnisnya yang bagus, udah bisa bagi dividen, pastiin teman-teman juga beli di bawah nilai wajar ya pada saat under value gitu, karena ya kalau terlalu tinggi ya nanti koreksi gitu ya, terlalu beresiko tinggi gitu ya. Tapi kembali ke selera teman-teman ya, selera masing-masing. Jadi untuk para pemula gitu ya, untuk teman-teman yang mungkin masih baru atau mungkin teman-teman yang udah senior gitu, yang udah lama di bursa gitu, termasuk saya juga, ya kita harus sama-sama menggunakan akal sehat kita gitu ya. Jadi jangan buru-buru, jangan percaya sama orang, jangan ikut-ikutan orang gitu ya, harus analisis pribadi gitu. Jadi kalau teman-teman kayak melihat video ini gitu ya, analisis saya ya itu hanya sebagai opini orang aja lah gitu ya, teman-teman yang harus nilai sendiri gitu. Jadi jangan dijadiin dasar untuk membeli atau menjual gitu. Nah tadi gitu ya, yang saya sampaikan sebelumnya itu dengan nilai wajar itu, memang yang saya lakukan itu dari 2016 sampai sekarang itu ya menggunakan konsep value investing gitu ya, atau lebih tepatnya PBV investing mungkin ya. Karena apa? Karena value-nya ini menggunakan PBV gitu ya, price to book value, yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan tipuan gitu ya. Banyak yang bilang bahwa PBV itu value trap gitu ya. Makanya kenapa harus digabungkan dengan ini gitu ya, dengan perusahaan yang bagi dividen dan yang punya kondisi bisnisnya yang sehat gitu. Untuk saya gitu ya, perusahaan ini dengan dua kriteria udah cukup buat saya untuk melihat mana perusahaan yang benar-benar bagus dan yang enggak. Tinggal di masalah di harga kapan entry-nya aja. Jadi saya akan membelinya itu pada saat si PBV-nya kurang dari 1 gitu ya. Di sini nih, misalnya di PBV 0,7 gitu ya. Nah, lalu ketika udah beli di PV 0,7, 0,6 sekian bla 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 bla, beli gitu. Seiring berjalannya waktu gitu, PBV-nya sampai dengan 1, di situ saya take profit. Berapa profitnya? Tadi kalau saya beli di 0,7, take profitnya 42%.
Beli di 0,6 ya take profit 66% gitu ya, sesederhana itu gitu. Atau kalau misalnya memang dia bagus sekali perusahaannya, ya udah hold lebih lama gitu ya, fleksibel gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari cara saya gitu, saya nggak pernah cari saham yang multi bagger gitu ya. Jadi saya cari yang wajar-wajar aja lah, yang normal-normal aja gitu ya. Ingat aja kalau saya sih ingatnya apa ya, waktu itu tuh kan kayak apa, Warren Buffett itu dia apa returnnya itu akhirnya pertama kan kalau sekitar 21% 22% gitu. Coba teman-teman boleh lihat aja, cek aja gitu ya. Kalau saya salah gitu ya, jadi perlu koreksi juga. Jadi teman-teman ya kalau misalnya 22%, ya beli minimal di 0,8 aja. Udah untungan 25% gitu, coy. Nah, jadi prinsipnya gimana kalau mau pakai konsep seperti ini? Ya memang teman-teman itu harus sabar gitu ya. Orientasinya jangan panjang, jangan jangka pendek, jangan cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jangan. Minimal setahun atau 2 tahun gitu untuk holding periodnya gitu. Karena apa ya namanya, ya nanti memang teman-teman itu harus lihat dulu value-nya berapa gitu ya, nilai intrinsik perusahaannya berapa. Nah, jadi nanti memang gitu ya, saya itu memang dengan menggunakan PBV nih, saya nanti akan fokusnya ke book value gitu ya, yang berubah setiap 3 bulan sekali. Tahu dari mana? Dari laporan keuangan, kuartalan kan 3 bulan sekali. Setelah kita fokus di value, baru nanti akan menentukan price gitu yang berubah setiap harinya itu untuk sebagai entry-nya gitu. Jadi kalau teman-teman yang trading gitu, yang trader pasti fokusnya ke price gitu, kurang begitu melihat book value-nya gitu. Nah kalau saya gitu atau teman-teman yang memang apa kerangkanya itu investasi, pasti fokusnya ke value gitu, sebaiknya ke value gitu, jangan ke price gitu. Buat saya kalau price mungkin kurang cocok gitu karena agak stres gitu ya, saya udah melewati fase itu dan mungkin jadi trader itu buat saya mungkin kurang cocok ya. Nah kenapa saya fokusnya ke value gitu ya, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Ingat, dalam jangka panjang gitu ya. Banyak analis yang lupa gitu, jadi perusahaan saham ini bagus, saham ini ya lupa gitu ya, jangka panjangnya nggak disebutkan gitu ya. Gitu, jadi memang teman-teman dari awal memang harus tadi udah siap dulu, sabar dan orientasinya jangka panjang gitu. Nah jadi gitu ya, apa yang saya lakukan gitu, analisis apa yang saya gunakan, analisis fundamental iya, tapi hanya bagian kecilnya aja, atau analisis laporan keuangannya gitu. Ini yang biasa saya lakukan gitu ya. Nanti saya akan melihat dari neracanya, dari laba ruginya, dari arus kasnya gitu. Karena tiga ini nanti akan membentuk suatu cerita gitu ya, cerita perusahaan ini bagaimana gitu. Nanti gitu ya, ceritanya itu nanti akan menunjukkan gitu ya, perusahaan yang benar-benar bagus itu punya 7 ciri. Ini versi saya gitu ya. Ini semuanya sebenarnya logika kok ya gitu ya. Teman-teman kalau punya bisnis sendiri pasti relate lah gitu ya. Pasti benar juga gitu. Memang kayak gini gitu. Jadi bisnisnya sehat gitu ya. Uang kasnya nyata. Teman-teman terima kas gitu ya. Bisa dinikmati gitu ya. Bisa bayar ini itu. Punya likuiditas yang bagus. Keberlangsungan operasinya lancar gitu ya. Bisa bayar dividen gitu ya. Nggak bergantung utang yang berbunga gitu, yang terlalu besar gitu. Yang penting terkontrol, terus bertumbuh, ekspansi jangka panjang ada gitu ya, atau minimal apa namanya, produktivitasnya maksimal lah, mentok gitu ya kalau misalnya dia nggak bertumbuh gitu. Dan tentunya bisa menjaga kepercayaan investor atau pemodalnya gitu ya. Makanya perusahaan ini harus bagi dividen ya untuk menjaga kepercayaan kita gitu ya, yang membeli sahamnya dia gitu. Jadi kalau perusahaan yang memang dia nggak pernah bagi dividen, tanda tanya. Bisa jadi keuntungannya mungkin di atas kertas aja gitu, atau menguntungkan komisaris direksinya aja lewat gaji gitu kan. Banyak sekali ya pemilik perusahaan yang menjabat sebagai tadi komisaris direksi. Banyak sekali gitu. Dan teman-teman jangan terjebak seperti itu. Carilah perusahaan yang memperkaya pemegang sahamnya gitu. Dan juga bisa bayar ke bank gitu ya, pemberi pinjaman, dan nantinya akan memperkaya pemegang saham agar valuasi sahamnya naik gitu ya. Sahamnya cenderung stabil kalau dalam krisis gitu ya, dia kuat gitu. Jadi ada penurunan, iya pasti ada penurunan, tapi nanti dalam jangka waktu panjang kan nanti dia naik lagi. Banyak buktinya kok. Lihat ya perusahaan-perusahaan yang setelah apa kayak kemarin ya, pas lagi corona kan dia anjlok tuh ya, udah anjlok, memang perusahaannya bagus, sekarang malah naik lebih tinggi kan. Itu jadi teman-teman fokusnya yang tadi kita aja nih, fokus ke yang bagi dividen gitu ya. Kalau saya fokus yang bagi dividen, bisnisnya sehat dan fokusnya jangka panjang. Ingat aja kalimat ini ya gitu. Jadi nanti ini Harum Energi ini nanti akan saya cek
Dan akan saya screening dulu gitu ya, 7 syarat utamanya apa aja. Nah, ini nih dividennya, saldo labanya, BBV-nya, PER-nya ya, CFO, CFI, CFF ini di arus kas. Gitu ya, nanti ini mungkin PPT ini mungkin saya akan rombak gitu ya, supaya lebih bagus gitu, supaya lebih jelas gitu ya, lebih mudah dimengerti juga gitu. Nanti ini memang saya akan jelaskan di Excel seperti ini lembar kerja saya yang saya biasa lakukan gitu ya. Dan teman-teman boleh punya ini gitu ya, gratis gitu ya, ada di deskripsi video gitu, ini punya saya gitu ya, boleh pakai kok gitu ya, passwordnya ALK Edwin gitu ya, untuk belajar. Nah, oke. Jadi untuk harga energi ya kita akan coba analisis dulu gitu ya. Nah, tadi kan ada 7 screening. Ya. Nah, untuk 7 screening ini gitu ya, memang kita harus lihat gitu, Harum Energi ini dia bagi dividen nggak gitu ya. Nah, kebetulan apa namanya? Di sini belum saya pindahkan apa namanya si ininya. Nah, biasanya pakai di sini webnya ini. Harum, ditulis aja kayak gini ya. Nah, nanti akan keluar tuh data-datanya. Nah, ini kita lihat nih, nggak ada kas bagi dividen ya, sama sekali nggak ada gitu. Jadi kalau nggak ada gimana? Ya berarti perusahaan ini dia memang nggak bagi dividen 3 tahun terakhir gitu ya, dan dia hanya bagi interimnya aja gitu sekali. Nah, ini kalau udah seperti ini berarti di mata saya ini perusahaan ini nggak menarik ya. Perusahaan ini sangat tidak menarik karena dia tidak membagikan keuntungan gitu, kalau memang dia perusahaan ini untung, kepada kita pemegang sahamnya gitu. Jadi udah langsung saya close aja laporan keuangannya gitu ya, udah nggak menarik gitu ya dari awal. Nah, tapi untuk laporan keuangannya tadi kan saya bilang kita bikin sebuah cerita gitu ya. Nah, teman-teman harus pindahin ininya apa, data-data laporan keuangannya. Di mana ya data-data laporan keuangannya? Ada di sini gitu, dan pastikan dulu satuannya benar. Ini kan dalam dolar USD ya. Dalam USD ini disesuaikan dulu. Nah, kursnya pakai yang kuartal 2. Nah, ini kursnya. Nah, lalu kita pindahkan tuh ya kastara kasnya dulu. Kenapa kastara kas, Edwin? Gitu ya, banyak mungkin yang bertanya seperti itu. Karena kastara kas ini gitu ibaratnya itu uang yang di dalam dompet perusahaan gitu kan. Teman-teman punya dompet nih, kita anggap aja teman ini perusahaan gitu ya, punya dompet ada uangnya. Nah, ini uangnya gitu. Wah, teman-teman kan bayar ini itu semua pakai uang kas. Nah, iya pakai ini ya, terima pinjaman dapatnya dalam bentuk uang tunai seperti itu. Jadi uang kas ini nanti akan dijelaskan bisa di laporan arus kas ini, masih lama gitu ya. Tapi teman-teman boleh nonton aja sampai akhir supaya mengerti gitu apa yang saya lihat gitu, apa sih yang Edwin pikirin gitu dari laporan keuangan gitu ya, seperti apa. Jadi ketika udah diisi datanya langsung loncat kemana? Ke sini, bagian ekuitas ya. Di ekuitas ini ada modal bla bla bla, tapi yang paling penting itu saldo labanya ya. Pindahkan saldo labanya. Saldo laba ini apa sih gitu ya? Saldo laba ini adalah total keuntungan perusahaan yang telah perusahaan raih gitu, yang telah dikumpulkan gitu, terakumulasi gitu dari sejak pertama kali perusahaan ini berdiri sampai sekarang. Nah, perusahaan ini gitu ya dari pertama kali berdiri sampai sekarang sudah mengakumulasi keuntungan totalnya 778 juta dolar US ya, USD ya, dolar US. Bayangin dari pertama kali beroperasi sampai sekarang sudah segini total keuntungannya, dan itu di luar dividen yang dibagikan. Jadi perusahaan ini udah memang terbukti untung gitu. Makanya setelah itu kita cek dulu nih ekuitasnya, angka yang subtotalnya ini. Nah, kita lihat ya, udah dipindahkan angkanya. Nah, keluar tuh. Sebentar, tunggu, ini ada yang salah ya. Oh, ini udah benar, saya ada salah tulis, maaf. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, jadi langsung keluar nih rasio nilai bukunya ya. Nilai bukunya berapa? 1,02. Oh, ini masih mepet nih ya. Masih tetap di atas 1. Jadi perusahaan ini masih tergolong mahal buat saya. Gitu ya. Kenapa mahal gitu ya? Karena dia di atas 1
gitu. Namun yang uniknya gini ya, ini ada yang namanya KNP-nya. KNP-nya ini cukup besar tuh ya. Jadi rasio apa, owner equity-nya ini dia cuma 50%. Jadi dia mau mungkin punya banyak anak usaha tapi kepemilikannya itu minoritas gitu ya. Dan saya agak kurang suka perusahaan yang dia apa namanya, KNP-nya besar. Agak kurang suka kalau saya, karena ya profitnya nanti kan harus dibagi ya ke non pengendalinya gitu. Cuman nggak masalah selama dia murah, cuman agak kurang suka aja saya. Dan ini rasio saldo laba terhadap modal awalnya juga masih 0,75 gitu ya. Jadi maksudnya apa? 0,75 ini gitu ya, bisa saya analogi, kasih contoh seperti ini. Teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar gitu ya. Nah, dari modal 1 miliar itu sudah menghasilkan keuntungan gitu ya 750 juta. Tapi dari perusahaan berdiri yang dulu banget sampai kuartal ini terbit, ini sama sekali belum balik modal gitu ya. Buat saya yang bagus itu kalau dia udah satu nilainya. Kalau dia satu artinya udah balik modal gitu. Kan teman-teman modal tadi 1 miliar, untungnya yang diakumulasi 1 miliar, udah balik modal kan gitu. Cuman bukan berarti buruk ya, ingat. Jadi saya bisa menganggap kalau yang seperti ini perusahaan masih berkembang aja gitu ya. Cuma kalau misalnya memang murah mah nggak masalah sih, kita entry juga seperti itu. Cuman ini kan masih kemahalan ya, masih kemahalan, dan yang tadi udah nggak bagi dividen. Jadi perusahaannya nggak menarik gitu. Nah, jadi setelah itu udah dari sini kita lihat ke profitabilitas yang di laba rugi. Yang paling penting itu adalah pendapatan ya. Pendapatan ini adalah uh, ciri-ciri apa, indikator adanya pertumbuhan atau tidak pada suatu perusahaan. Nah, angkanya yang ini. Nah, ini kan dia naik nih. Kalau dia naik berarti perusahaannya ada pertumbuhan gitu, dia bagus. Artinya barang atau jasanya itu semakin banyak dicari oleh customer. Gitu aja gitu. Jadi saya memang suka menganalogikan perusahaan itu, apapun perusahaan itu, dengan yang sederhana supaya gampang dimengerti. Gitu. Nah, lalu dikurangi nih beban ya, harga modalnya. Keluarlah laba bruto. Nah, ini nih, beban ini, beban pokok pendapatan. Ini teh, nah itu tuh beban pokok ini atau HPP ini adalah harga modal barangnya, gitu ya. Gampangnya seperti itu. Nah, ini udah keluar nih angkanya ya. Berapa angkanya? Angkanya ini sekian, dan punya GPM-nya 17 atau 17% ya. Nah, ini memang bagus. Cuman memang kan Harum Energi ini kan dia coal ya, dia apa namanya, perusahaan batu bara. Jadi memang pricing powernya itu ya memang harus mengikuti apa, harga globalnya gitu ya. Jadi nggak bisa menentukan harga jual produknya sendiri. Kalau perusahaan yang dia margin labanya besar ya, GPM-nya gede, dia bisa suka-suka menaruh harga produknya berapa gitu. Artinya produknya ini sangat berharga, itu orang-orang rela bayar lebih mahal padahal harga modalnya kecil gitu. Jadi memang kalau bisa cari yang GPM-nya tinggi ya, minimal 50%. Cuman kembali itu relatif gitu ya. Kalau saya memang yang penting ya, kalau memang dia untung, murah ya kenapa enggak, operasional bagus ya kenapa enggak masuk gitu ya. Nah, lalu setelah ada laba bruto nanti dikurangi beban-beban gitu ya, banyak yang lainnya. Nanti akan keluar nih laba akhirnya, laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, yang ini. Nah, ini kita lihat nih berapa. Ini nih nilainya 29 juta ya, bagus. Nah, sebentar, saya ada yang mau cross check dulu kan tadi sebenarnya. Nah, ini KNP-nya besar ya. Cuman kenapa ini agak ini ya, bisa, oh ya udah benar. Kadang itu kan dia mengikuti apa namanya ininya nih, pembagiannya ya. Setahu saya sih ya, jadi laba bersih nanti dibagi dengan rasio ininya apa, ini per ininya. Cuman kita ikuti aja yang ada di laporan keuangan. Nah, oke, jadi ini udah keluar nih. PR-nya ternyata masih mahal ya, PR-nya di atas 15. Jadi secara profitabilitas ya dia untung, cuman secara valuasi PR-nya ini masih mahal. Jadi dia nggak lolos screening gitu ya, udah ya nggak menarik. Nah, jadi laba bersih ini gitu ya nanti harus kita validasi nih, terutama di bagian pendapatannya gitu ya, di penerimaan arus kas gitu ya.
itu adalah angka yang paling atas pada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, ini nih angkanya ya, kita pindahin. Nah, ini meningkat gitu ya, bagus tuh. Perusahaan ini mampu menagih katakanlah piutang-piutang yang belum tertagih sebelumnya gitu. Jadi misal teman-teman menjual barang 645 juta gitu ya, tapi uang yang teman-teman terima 704 juta. Bisa jadi Anda juga kan menagih piutang usaha yang ada di sebelum-sebelumnya. Gitu, maka rasionya ini besar, ini bagus gitu ya. Cari yang mendekati 100%. Gitu ya, artinya dia bagus, sesuai uang kasnya diterima sesuai dengan pendapatan yang diakui gitu, karena kan pendapatan di laba rugi ini pencatatannya secara akrual gitu, diakui dulu. Tapi kalau arus kas ya berdasarkan uang kas yang masuk dan keluar gitu. Nah, uang kas yang diterima ini dari customer nanti teman-teman dipakai tuh untuk bayar supplier, bayar manajemen kunci ya, buat bayar gaji karyawan, direksi gitu ya. Dapat sisanya sekian uang tunainya, dan ini adalah angka kunci pada laporan arus kas gitu ya. Nah, ini pindahkan angka yang ini. Nah, artinya perusahaan ini secara bisnis dia menghasilkan uang tunai, dia bagus gitu. Nah, uang tunai ini nanti akan digunakan untuk ekspansi usaha di aktivitas investasi. Kalau nilai negatif dia dia ekspansi tuh, penambahan aset tetap ya. Jadi menambah aset tetap ya, beli alat, beli apalah, nggak tahu. Cek aja nih di catatannya ya. Nilai sekian. Tuh, ini nilai negatif, dia bagus ya. Artinya dia dia melakukan ekspansi. Cuma memang kita harus hati-hati ya, kalau belanja modal terlalu besar terus juga uang kasnya habis. Tuh, ini kan dia besar sekali tuh. Nggak nutup. Biasanya kalau perusahaan yang nggak nutup gitu, dari operasional nggak cukup untuk ekspansi, bisa nanti akan pinjaman ke bank. Teman-teman mau udah punya buka usaha nih ya, udah usaha besar gitu ya, teman-teman pengen buka cabang tapi uangnya nggak cukup, pasti ya teman-teman kok nggak suntik modal dapat pinjaman atau ambil pinjaman ke bank gitu. Ini kan ekspansinya gede nih. Ini tuh bener. Nah tuh dia nilainya positif, lihat tuh penerimaan utang bank jangka panjang ya. Tuh penerimaan utang lagi gitu ya. Jadi ini kan minjem ke bank. Kalau minjem ke bank berarti harus bayar apa? Bunga. Jangan lupa, bunga itu berbahaya sekali kalau tidak terkontrol gitu. Nanti akan menggerus kas kita. Artinya kita nanti akan rugi sebagai pemegang sahamnya gitu. Dan ini kita bisa lihat pola arus kasnya. Saya mau bahas dulu yang sebelumnya gitu ya. Ini pola yang sebelum ini, perusahaan yang kalau misalnya dia plus semua gitu ya, CFO-nya plus, CFI ini perusahaan yang seperti mau melakukan akuisisi gitu ya, karena dia memperoleh banyak kas dari berbagai aktivitasnya gitu. Nah, perusahaan yang sehat gitu, dia biasanya operasinya plus, sisanya ini minus gitu ya, negatif. Dan ini bisa dibuat cerita kayak gini, perusahaan dari aktivitas operasi ini udah ada uang kas sisa, digunakan untuk investasi tapi kurang, jadi harus pinjaman ke bank kayak gitu. Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa Harum Energi nggak bagi dividen untuk ekspansi usaha. Udah bisa jadi gitu ya. Nanti coba aja lah cari beritanya gitu ya, kenapa nggak bagi dividen. Kadang emiten itu kan suka ada ini kayak pengumuman gitu ya. Nah, kenapa nggak bagi dividen, ada alasannya. Cuma kalau dari arus kas ini udah kelihatan gitu ya, ini pasti pendanaannya untuk ekspansi usaha gitu. Pemegang saham dapat apa gitu ya, makanya kenapa nggak bagi dividen gitu. Jadi gimana nih kesimpulannya untuk Harum? Ya, untuk Harum di mata saya perusahaannya udah nggak menarik, nggak ada riwayat bagi dividen 3 tahun terakhir ya, meskipun ini ada nih sekali interim terus ya memang saldo labanya dia positif ya, cuman perusahaannya tampaknya masih berkembang gitu ya, karena masih belum satu nilainya ini. Atau teman-teman bisa gunakan yang angka yang ini, harus 50% nilainya. Nah, terus secara profitabilitas secara valuasi mahal juga, masih mahal ya, PBV masih di atas 1. Tapi secara profitabilitas ya dia untung, tapi lagi-lagi valuasinya masih mahal, masih 15 ya, masih 15 ke atas. Jadi masih premium di mata saya. Nah, untuk secara operasional gitu, secara arus kasnya juga ini buat saya sih agak beresiko ya gitu ya, karena kan ini pinjaman ke bank gitu ya. Memang ini nggak selalu buruk, ingat nggak selalu buruk gitu ya, cuman saya nggak suka yang seperti ini
gitu, saya mendingan cari saham lain aja gitu. Kan tadi juga saya udah bilang, ini nggak ada bagi dividen, ya close aja. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi intinya Harum nggak menarik buat saya. Gitu. Nah tapi untuk teman-teman gimana, Harum menarik atau enggak gitu ya. Nah itu nanti teman-teman boleh komen aja ya supaya jadi bahan diskusi dan pembelajaran. Oke, jadi kalau teman-teman punya ide lagi, punya saham yang mau dibahas gitu, ada request saham atau ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh teman-teman komen aja di video gitu, nanti akan saya tampung, nanti akan saya respon gitu ya. Atau teman-teman yang penonton juga memberikan respon feedback yang bagus juga akan lebih baik gitu ya. Dan jadi seperti itulah gitu ya yang saya lihat dari Harum. Jadi mudah-mudahan analisis saya ini ya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman gitu ya, bisa memperkaya sudut pandang gitu dalam melihat Harum Energi gitu. Oke teman-teman, itu aja dari saya gitu ya. Mungkin sekali lagi semoga bermanfaat gitu ya. Thank you udah menyimak gitu ya sampai akhir gitu. Sampai ketemu di video-video berikutnya.